Beginilah suasana pemeriksaan yang dijalani Kepala Kantor BPN Kabupaten Banjar saat memenuhi panggilan Seksi Pidana Kasus Kejari Banjar pada Kamis 12 Juni 2025 lalu terkait dengan penerbitan sertifikat hak guna bangunan kantor unit BRI PPS. Selain itu, pihak Kejari Banjar juga memanggil Kepala Cabang BRI Martapura serta mantan Kepala Cabang BRI Martapura di era tahun 2000. Namun, yang memenuhi panggilan hanya Kacab BRI yang baru. Terungkap setelah menerima surat permohonan dari Sekda Banjar Muhammad Hilman, Kejari Banjar langsung menyikapi dengan memanggil belasan orang yang terkait dengan investor PPS, jual beli kantor unit BRI PPS, dan perpanjangan sepihak kontrak sewa 2 unit ruko Sihab Ponsel. Dari keterangan Komisaris CV Siharja Haji Yusuf dan Direkturnya Dalvian, menjalani pemeriksaan secara terpisah seputar jual beli ruko Bank BRI dan perpanjangan kontrak sepihak Sihab Ponsel. Kemudian seputar keterlambatan pengembalian seluruh aset PPS. Menurut Kasipitsus Kejari Banjar, Hari F, pihaknya sudah memeriksa pihak investor, kantor BPN, Kacab BRI, dan Ponsel Sihab karena ditemukan adanya dugaan pelanggaran. Terkait kerugian sementara nantinya dihitung dari jual beli ruko unit BRI dan tunggakan pembayaran sewa ruko dan tanah serta sewa toko. Sudah ada yang dipanggil, tapi kami memanggil dari pihak kedua dan pihak pertama itu dari Pemda, kemudian pihak kedua dari PT SHJ. Itu berdasarkan permintaan dari pihak Pemda. Maka memang pada dasarnya pasar PPS atau pusat perbelanjaan sekumpul ini adalah aset milik Pemda, di mana di bulan Desember 2024 itu sudah habis masa kontraknya. Kemudian pihak Pemda memberikan surat permohonan fasilitas serah terima PPS Kumpul. Kami di sini berkapasitas sebagai mediator atau fasilitator untuk menanyakan kepada pihak kedua untuk sejauh mana itikat baik dari pihak kedua, mengingat ini sudah di bulan Juni dan sudah sekitar 5 atau 6 bulan belum dikembalikan aset Pemda tersebut kepada Pemda. Oh gitu. Jadi sudah ada beberapa keterangan yang kami minta, pertama dari pihak Pemda itu sendiri, kemudian kedua dari pihak kedua yang mana itu PPS saja, kemudian juga dari beberapa penyewa ruko yang ada di PPS Pusat Perbelanjaan Sekumpul. Untuk potensi kerugian negara sedang kami telusuri, indikasi-indikasinya ada. Kami belum bisa sebutkan berapa karena kita masih memerlukan perhitungan dari auditor. Kemudian juga ada dari hasil wawancara kami juga ada beberapa hal yang signifikan yang karena status yang belum bisa kami jelaskan secara rinci di sini dan ini juga masih berjalan, nanti pada waktunya akan kami sampaikan. Mengingat luasnya ini adalah 78.000 meter persegi, tapi juga kita harus memperhatikan fakta yang ada bahwa di lokasi pusat perbelanjaan Sekumpul ini juga ternyata ada beberapa kios maupun toko yang kosong. Itu kan juga kita tidak bisa serta-merta menyatakan itu sebagai kerugian. Tidak ada retribusi atau sesuatu yang bisa diambil dari. Salah satu pejabat di Kantah Kabupaten Banjar, Muhammad Zidni Ilma, membenarkan atasannya dipanggil terkait terbitnya HGB unit BRI dan saat ini masih dalam cross-check untuk kebenaran terbitnya surat dokumen kepemilikan hak Bank BRI. Atas nama pemerintah daerah itu tertuang HPL 02. Dia itu dulunya adalah proses pengadaan tanah dari ex-Bapak. Nah, kenapa kok bisa muncul ada HGB di atasnya? Kami saat ini sedang berusaha untuk mencari arsip-arsip yang berkaitan dengan proses penerbitan, baik itu penerbitan HPL 02 maupun HGB di atasnya. Dan kami menemukan beberapa dokumen,
adanya perjanjian, baik itu di perjanjian pertama dan adendum yang pada intinya adanya perjanjian antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga atau pihak swasta terkait dengan pengelolaan pasar seperti itu. Nah, untuk detailnya seperti apa, kemudian dokumen apa saja, itu yang sedang kami proses pencarian. Seperti yang diberitakan, Sipil Siharja terkesan lambatkan menyerahkan aset PPS ke Pemkab Banjar yang habis kontrak MOU sejak 5 Desember 2024, sehingga Pemkab Banjar merasa dirugikan dan melaporkan persoalan itu ke Kejari Banjar karena tidak ada itikat baik dari investor, meski telah berulang disurati. Tarisi Tompu, Duta TV, Martapura.